Shalom, selamat pagi. Saya mau menyampaikan beberapa hal yang berkaitan dengan dunia usaha, khususnya kami orang asli Papua yang bergerak di bidang jasa konstruksi atau kontraktor, pengadaan barang dan jasa, leverансir ataupun seperti konsultan. Saya pertama-tama sampaikan syukur kepada Tuhan karena Tuhan baik buat kita semua. Hari ini saya setelah melihat pernyataan sikap dari Bupati Kabupaten Jayapura dan saya menyimaknya dengan baik, maka saya berpendapat bahwa apa yang disampaikan oleh Bapak Bupati JW atau Bapak Yunus Wonda itu sangat benar dan tepat. Kami pengusaha orang asli Papua yang ada di seluruh tanah Papua, entah dia mau dari asosiasi apapun, asosiasi nasional ataupun asosiasi lokal, yang hidup di atas tanah Papua secara keseluruhan dari Sorong sampai Merauke, tetapi secara khusus kami yang ada di Provinsi Papua, saya mau menyampaikan ini kepada para pemegang kekuasaan, baik gubernur, wakil gubernur, sekretaris daerah atau sekda Provinsi Papua, para bupati, wakil bupati, sekretaris dari daerah masing-masing di 8 kabupaten 1 kota. Apa yang disampaikan oleh Bapak Bupati Kabupaten Jayapura ini adalah momentum yang penting dan perlu digarisbawahi bahwa orang Papua perlu diberikan hak di atas tanahnya lewat pekerjaan-pekerjaan sebagai kontraktor yang melaksanakan pekerjaan kontraktor dan leverансir ataupun konsultan. Yang terjadi hari ini hampir di semua SKPD di depan mata kami, orang pendatang atau saudara-saudara kita Nusantara lebih diutamakan dan mereka bawa kontrak di depan mata kita secara jelas-jelas. Tanpa kita mendapatkan pekerjaan, kita menjadi penonton di atas tempat ini. Contoh yang terjadi di beberapa dinas, dan ketika kami sudah bertemu dengan para kepala-kepala dinas ataupun direktur-direktur di tiap-tiap rumah sakit, selalu jawabannya tunggu petunjuk dari Pak Gubernur, Wakil Gubernur, ataupun ketika kami ketemu PPTK disampaikan bahwa belum ada pelantikan definitif para kepala-kepala dinas sehingga kegiatan belum berjalan. Tetapi yang terjadi di depan kami justru orang pendatang atau orang Nusantara kerja duluan. Itu ada di wali kota, itu ada di provinsi ini. Dan kami anak-anak Papua kadang-kadang hanya dikasih satu paket untuk 3-4 orang dengan nilai yang pas-pasan, dan kami dipaksakan untuk harus kerjakan pekerjaan tersebut. Kenapa? Karena kami dianggap manusia nomor 2 di dalam republik ini. Jadi harapan saya sebagai orang Papua, gubernur, wakil gubernur, sekretaris daerah dan seluruh perangkat daerahnya itu SKPD tidak menutup mata dan memperkaya diri seakan-akan tanah ini milik
Bapak dorang sendiri. Yang saya mau soroti buat kita semua, buat para pimpinan yang ada di daerah ini, harus tahu bahwa yang namanya dana otsus itu secara khusus diberikan ke Provinsi Papua. Bagi kami orang Papua itu karena ada darah yang jatuh di atas tiang bendera. Ada pengorbanan orang-orang tua kami. Kemudian negara ini tidak mau untuk kami di Papua ini pisah, lalu ditawarkanlah otonomi khusus dengan diberikannya keuangan daerah dalam bentuk dana otsus, maka sudah menjadi hak kami orang Papua untuk diberikan pelayanan yang baik lewat dana tersebut. Bukan dipakai untuk belanja pegawai, bukan dipakai untuk kepentingan kita sendiri. Itu diperuntukkan untuk kesehatan, pendidikan, tetapi juga ekonomi bagi kesejahteraan orang Papua. Usaha-usaha, salah satunya kami pengusaha orang asli Papua yang harus diberdayakan. Jadi ketika ada dana otsus ada di kantor-kantor, mari panggil kita pengusaha ini. Kasih kita orang kesempatan untuk kerja. Kalaupun kita ada buat kesalahan, dibina. Dengan tahapan 3 kali. Tahapan pertama, tahapan kedua, tahapan ketiga. Kalau tidak mampu ganti pengusaha Papua yang lain. Bukan baru sekali dikasih kerja dengan nilai yang tidak seberapa, nilai kecil. Terus kesannya seperti kita ini sudah kerja ratusan miliar kemudian bermasalah lalu kita tidak dipakai. Contoh kecil kita kemarin di PU. Nilai 50 juta bagi 2, ternyata kan penawarannya bukan 50 juta. Harga HVS-nya beda. Yang terjadi 49 sekian. Potong PPN PPH, bayar lagi tempat palang, tanah yang dipalang, kita kerjanya juga talut, 50 juta bagi 2, tapi ternyata kan dalam penawarannya 49,88 sekian. Potong PPN sekian persen, PPH sekian persen, bayar tenaga kerja sekian, sisa yang saya pulang dengan teman saya 8 juta. Saya tanya, ini wajar kah? Nah, untuk itu harapan saya ke depan, orang Papua jangan tipu orang Papua. Kau jadi pejabat itu karena ada yang berjuang, baru kau bisa duduk jadi pejabat. Kau bisa jadi orang nomor 1 bukan persoalan kau punya pendidikan tinggi, kau hebat, tidak. Tetapi karena otonomi khusus, ada perjuangan orang-orang Papua, orang-orang tua yang minta pisah dari negara ini. Negara ini membijaki untuk negara ini tetap bersama-sama dengan Papua, sehingga dibijakilah, diberikanlah kewenangan khusus lewat aturan Undang-Undang Otonomi Khusus tahun 2021 dan kelanjutannya yang baru dilanjutkan jilid 2, sehingga hari ini harapan kami hargailah pengorbanan itu. Kalau punya jabatan, mari panggil anak-anak Papua, kasih kita pekerjaan, jangan sembunyi-sembunyi. Ada berapa rumah sakit, dinas yang kami tahu, bukan kami bodoh, kami tahu kamu kelola dananya berapa. Tapi ketika kami datang, kamu bilang belum ada pekerjaan, belum ada pelantikan SKPD, tetapi diam-diam kamu kasih jalan pekerjaan. Nah, ini yang terkadang menjadi sakit hati bagi kami orang Papua. Apa yang disampaikan oleh Bapak Yunus Wonda itu betul, dan itu tidak main-main. Saya apresiasi dan mendukung sekali Bapak Bupati Kabupaten Jayapura, Bapak JW. Tuhan berkati Bapak, dan saya mau sampaikan kepada Bapak, Tuhan akan pakai Bapak lebih luar biasa lagi. Saya berharap saudara-saudara saya di Kabupaten Jayapura dengan pernyataan sikap atau statement yang diberikan oleh Bapak Bupati Jayapura dapat menolong rekan-rekan saya sesama anak Papua, anak Tabi yang ada di Kabupaten Jayapura untuk bisa diperhatikan oleh tiap SKPD sehingga mereka bisa dapat pekerjaan-pekerjaan lewat keahlian mereka, baik sebagai kontraktor,
sebagai konsultan. Mari prioritas anak Papua, karena tadi Bapak YW bilang kami ini dapat uang bukan untuk kami kumpul jadi orang kaya. Kita dapat uang itu tante, om, nenek, kakak, adik semua datang. Ketemu dengan kita orang minta tolong, bahkan hidup sama-sama untuk makan sama-sama. Jadi tidak pernah ada orang Papua yang kaya di atas tanahnya sendiri. Kenapa? Karena hidup mengasihi telah diajarkan oleh Kristus Yesus, dilanjutkan oleh para sendeling, lalu dilanjutkan lagi oleh para pengajar-pengajar, baik dari Ambon, Sangita Laut, ataupun tuan-tuan besar dari Belanda, seperti Bapak ISK-nya atau Samuel Isakenye, yang mengajarkan untuk orang Papua berdiri di atas tanahnya sendiri. Mungkin itu yang menjadi pernyataan bagi semua. Saya berharap kita tidak dibiarkan untuk menjadi penonton di kita punya negeri ini. Tidak ada orang Saireri tidak boleh cari pekerjaan di Tanah Tabi. Tidak ada orang Tanah Tabi tidak boleh cari pekerjaan di Tanah Saireri. Atau sebaliknya, tidak ada orang pantai pergi ke gunung terus dilarang orang gunung turun ke pantai terus. Tidak ada. Kita semua sama. Kita orang Papua berarti sama. Rambut keriting, kulit hitam, dan berwatak yang sama, berpikir yang sama, dengan satu tujuan, kita sejahtera di atas tanah Papua. Tuhan berkati kita semua. Shalom.